Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Widya Stuti, NIM K2019-01036, kelas B1 Kesmas dari Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan membahas mengenai upaya Promkes dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan. Pengertian COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang atau sembuh, atau malah memberat. Pengertian ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Yang pertama yaitu ODP. Status ODP diberikan kepada mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan. Yang kedua yaitu PDP. Status PDP diberikan kepada mereka yang memiliki gejala virus corona atau COVID-19 yang kita ketahui secara umum seperti panas badan dan gangguan saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan itu bisa ringan ataupun berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus corona atau COVID-19. Yang ketiga yaitu suspek COVID-19. Status suspek corona diberikan kepada pasien yang diduga kuat terinfeksi dengan virus corona. Ciri-ciri orang yang masuk pada kategori ini adalah yang sedang mengalami gejala dan juga pernah kontak langsung dengan pasien yang positif virus corona. Stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Stigma merupakan pandangan negatif terhadap suatu hal yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Secara umum, stigma di masyarakat bisa terbentuk karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait suatu hal. Stigma yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang tertentu seringkali membuat penerima stigma menerima perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas, sehingga mereka merasa tertolak oleh lingkungannya. Seperti perlakuan diskriminatif kerap diterima oleh para pasien dalam pengawasan atau PDP maupun orang dalam pengawasan atau ODP COVID-19. Contoh kasus stigmatisasi dan perilaku diskriminasi pada PDP dan ODP COVID-19. Penolakan yang pertama seperti penolakan pemakaman jenazah korban COVID-19 oleh sejumlah warga desa. Tidak hanya sekedar menolak, warga bahkan melakukan pelemparan batu kepada para petugas medis yang bertugas membawa jenazah korban COVID-19 dengan ambulans. Selanjutnya, penolakan seorang perawat di kos tempat ia tinggal karena perawat tersebut bekerja di rumah sakit yang menerima pasien COVID-19. Menurut Baldwin M. dalam bukunya menyebutkan ada beberapa alasan mengapa stigmatisasi dapat terjadi pada orang-orang dengan penyakit tertentu. Yang pertama, responsibility control of their illness. Yang kedua,
uncertainty illness healing time. Yang ketiga, faktor tidak terduga dari penyebaran penyakit. Serta yang keempat, minimnya informasi masyarakat atas penyakit. Upaya Promkes dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pemerintah memiliki kemampuan dalam membuat peraturan yang sifatnya mengikat. Misalnya, aturan pemberlakuan PSBB di setiap wilayah. Serta pemberdayaan masyarakat, melakukan pendekatan kemandirian dengan melakukan sosialisasi ke rumah-rumah setiap masyarakat dan memberikan informasi dan fakta-fakta yang akurat tentang apa itu COVID-19 atau virus corona. Bina suasana dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dengan memberikan informasi bagaimana virus COVID-19 dapat menyebar, serta penyebaran informasi yang akurat dan sesuai dengan daerah yang terkena. Kerentaan individu dan kelompok pada COVID-19, opsi perawatan, dan di mana masyarakat dapat mengakses perawatan dan informasi kesehatan. Terima kasih.